pagi yang cerah, hari yang cukup hangat untuk berwisata ke kawasan Kota Tua Jakarta bersama sahabat ataupun keluarga. Salah satunya dengan mengunjungi Museum Bank Indonesia, sebuah bangunan bergaya neoklasik yang berdiri tepat di sebelah Taman Fathahillah. Namun, bagaimana bangunan bersejarah ini bisa berakhir menjadi sebuah museum? Bicara tentang perbankan di Nusantara, tentu tidak akan luput dari campur tangan pemerintahan Belanda. Verenigde Oost-Indische Compagnie, atau yang lebih dikenal dengan sebutan VOC, sebuah perusahaan Hindia Timur Belanda yang dijuluki sebagai perusahaan multinasional pertama di dunia yang diberi hak istimewa atau oktroy oleh pemerintah Belanda, yang membuatnya memiliki kekuatan seperti negara dalam hal memonopoli perdagangan, mencetak mata uang, memiliki pasukan militer, dan membuat perjanjian dengan kerajaan lokal. Dan salah satu yang dihasilkan yaitu mendirikan Bank Fangkuang pada tahun 1746, yang merupakan bank pertama yang berdiri dan beroperasi di wilayah Nusantara, dan disempurnakan pada tahun 1752 menjadi The Bank Fangkuang and Bank Van Lening, yang bertugas memberikan pinjaman kepada para pegawai VOC agar mereka dapat menempatkan dan memutarkan uang mereka pada lembaga ini dengan iming-iming imbalan bunga. Namun, pada tahun 1818, krisis finansial dunia memaksa The Bank Fangkuang and The Bank Van Lening ditutup. Dari sinilah perkembangan perbankan di Nusantara dimulai. Sepuluh tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 24 Januari 1828, pemerintah kolonial Hindia Belanda seatas izin Raja Willem I dari Belanda mendirikan bank baru, yaitu The Javasche Bank atau Bank Jawa, dan menjadi bank sirkulasi pertama di Asia yang menjadi bank penerbitan mata uang di Hindia Belanda, mencetak dan mengatur gulden Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda menggunakan The Javasche Bank ini sebagai instrumen untuk mendukung tanam paksa pada tahun 1830 sebagai imbas dari kerugian yang ditanggung pemerintah Hindia Belanda akibat Perang Jawa pada rentang tahun 1825 hingga 1830. Ekspansi bisnis juga dilakukan dengan dibukanya kantor cabang di beberapa kota dengan jumlah total 23 kantor cabang yang tersebar di 4 pulau utama, yakni Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Bahkan, The Javasche Bank membuka kantor cabangnya hingga ke luar negeri seperti Amsterdam dan New York. Pengoperasian The Javasche Bank dipaksa untuk diberhentikan oleh penjajah Jepang pada saat Perang Dunia Kedua dan menggantinya dengan bank sentral ad hoc untuk Indonesia dengan nama Nanpo Kaihatsu Ginko. The Javasche Bank baru bisa kembali beroperasi pasca penyerahan diri para penjajah Jepang pada akhir musim panas tahun 1945. Ada keperluan agar kamu tidak sampai. Tahun 1951, The Javasche Bank kemudian dinasionalisasikan oleh Presiden Soekarno dan diubah namanya menjadi Bank Indonesia pada tanggal 1 Juli 1953, serta menjadikannya sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Kantor pusat Bank Indonesia kemudian dipindahkan pada tahun 1962. Sedangkan bekas bangunan utamanya ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya sesuai dengan SK Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 475 tahun 1993 dan mendapatkan tindakan pemugaran yang telah dicanangkan sejak tahun 1999 melalui program pelestarian dan dialihfungsikan sebagai Museum Bank Indonesia yang dibuka untuk umum pada tanggal 15 Desember 2006 oleh Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah dan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 21 Juli 2009. Kini, Museum Bank Indonesia berfungsi sebagai tempat untuk mengumpulkan, menyimpan, dan merawat benda numismatik ataupun dokumen bersejarah Bank Indonesia, serta dijadikan sebagai sarana edukasi bagi masyarakat dengan menyediakan fasilitas pengetahuan kebank sentralan berbasis teknologi terkini, termasuk beragam pameran tematik
yang sering diadakan di dalam museum pada periode waktu tertentu.